Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1026 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Penentuan dari Sebuah Pertempuran. Judul tersebut sepertinya merujuk kepada pertarungan antara Luffy, Momonosuke, dan Yamato melawan Kaido di atap istana. Di sana diketahui bahwa Kaido melancarkan serangan Boro Bread ke arah Momonosuke. Boro Bread merupakan serangan tembakan napas api yang cukup cepat, sehingga Momonosuke nyaris saja tidak bisa menghindar. Setelah itu, Momonosuke menggigit Kaido, membuat Kaido berteriak kesakitan, sehingga menandakan taring naga Momonosuke sangat kuat, karena tidak sembarang orang bisa membuat Kaido kesakitan. Setelah itu, keberanian Momonosuke pun meningkat, karena dia berpikir jika dia sudah bisa menggigit seorang Yonko seperti Kaido, maka tidak ada lagi yang perlu dia takutkan. Seperti yang kita tahu, Shinobu bilang walau dia bisa membuat Momonosuke menjadi dewasa, tapi mental Momonosuke tetap sama seperti sebelumnya. Dia tetap memiliki mental seorang bocah berusia 8 tahun. Berhasil menggigit Kaido merupakan suatu tahap yang bagus untuk peningkatan mental Momonosuke. Sekarang ini, Momonosuke yang telah menjadi dewasa memiliki kekuatan yang hebat, sehingga akan semakin bagus jika Momonosuke pun memiliki mental yang tangguh agar bisa seimbang dengan kekuatannya saat ini. Setelah Perang Wano berakhir, Momonosuke akan menjadi shogun baru bagi Wano Kuni. Maka dari itu, mental dan nyali Momonosuke pun harus makin tangguh agar dia bisa menjadi pemimpin yang hebat. Setelah sukses menggigit Kaido, Momonosuke pun pergi dari sana karena dia berniat untuk membuat Pulau Onigashima tidak jatuh. Menurut admin, orang yang akan punya peran paling penting dalam menggagalkan rencana Kaido mendaratkan Pulau Onigashima di ibu kota bunga memang Momonosuke. Fisik naga besar yang dia miliki terasa paling memungkinkan untuk melakukan hal itu. Hanya saja, detail cara apa yang akan Momo gunakan masih belum diketahui. Kemungkinan besar, dia akan mengendalikan awan api milik Kaido yang mengitari Pulau Onigashima, atau dia akan menciptakan awan apinya sendiri untuk menahan pulau tersebut. Buah iblis artifisial Momonosuke dibuat berdasarkan lineage factor buah iblis Kaido, sehingga beberapa jurus yang dimiliki Kaido dimiliki juga oleh Momonosuke. Bentuk naga Kaido dan Momonosuke terlihat mirip, dan Momo juga bisa terbang dengan menggunakan awan api, sama seperti Kaido. Jadi, beberapa jurus Kaido lain pun cepat atau lambat akan dikuasai juga oleh Momonosuke. Diperlihatkan juga dua tempat lain di mana Inuarashi sedang bertarung melawan Jack dan Nekomamushi sedang bertarung melawan Perospero. Seperti yang kita tahu, baik Inuarashi maupun Nekomamushi sama-sama berada dalam mode sulong karena mereka bisa melihat bulan purnama. Namun, sekarang ini bulan purnama tidak lagi terlihat karena tertutup awan tebal sehingga Inuarashi dan Nekomamushi berubah ke dalam wujud normal. Jika dalam mode sulong, kekuatan dan kecepatan mereka meningkat drastis, jauh melampaui kekuatan normal. Jadi, ketika Inuarashi dan Nekomamushi tidak bisa berubah memasuki mode sulong, maka hal tersebut merupakan keuntungan bagi Jack dan Perospero. Sementara itu, Luffy dan Kaido sedang bertarung. Kaido yang tadinya sedang dalam wujud naga, kembali memasuki mode hybrid. Dengan memasuki mode terkuatnya itu, dia akan mulai bertarung dengan lebih serius lagi, dan ini akan menjadi pertarungan penentu melawan Luffy. Mereka saling serang menggunakan serangan yang dilapisi Haoshoku Haki. Serangan mereka berdua tidak saling menyentuh, tapi dampak dari adu serangan itu sangat kuat sampai-sampai langit menjadi terbelah. Sejauh yang pernah diperlihatkan sampai saat ini, bentrokan serangan yang bisa membelah langit hanya pernah dilakukan oleh para Yonko, seperti Shanks dan Shirohige atau Kaido dan Big Mom. Namun sekarang, Luffy pun sudah bisa melancarkan serangan yang mampu membelah langit ketika beradu serangan dengan Kaido. Sepertinya, kekuatan haki Luffy sudah meningkat pesat, sudah di level yang sama dengan para Yonko.
Bisa dibilang, peningkatan haki Luffy ini sangat cepat karena di Wano Kuni, dia hanya berlatih dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Bisa dibayangkan sekuat apa haki Luffy dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini, Luffy masih berusia 19 tahun, tapi hakinya sudah bisa menandingi Yonko yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Dampak adu serangan Luffy dan Kaido membuat bulan purnama kembali terlihat, sehingga dengan cepat Inuarashi dan Nekomamushi kembali memasuki mode Sulo. Di tempat Nekomamushi berada juga ada Carrot, tapi sepertinya Carrot tidak ikut campur dalam pertarungan, melainkan dia hanya memberitahu tentang keadaan awan kepada Nekomamushi. Inuarashi dan Nekomamushi dalam mode sulong bertarung dengan beringas dan mereka berdua sukses mengalahkan musuh masing-masing. Dengan tumbangnya Jack dan Perospero, maka musuh-musuh kuat dalam perang Wano telah semakin berkurang, mengingat beberapa waktu yang lalu para Tobiropo pun sudah dikalahkan. Kemudian diperlihatkan kemunculan Tengoyama Hitetsu. Dia terlihat khawatir dengan keadaan Otama. Tengoyama bisa terbang, sehingga jika dia ingin ikut bertempur di Pulau Onigashima, dia bisa datang ke sana dengan mudah tanpa harus menaiki kapal. Lalu diperlihatkan juga bahwa Orochi masih hidup. Orochi ini terbilang sangat sulit untuk mati. Beberapa chapter yang lalu, dia sudah ditebas oleh Kaido, tapi ternyata dia masih hidup. Kemudian, dia ditebas oleh sarung pedang merah, dan ternyata dia juga masih hidup. Ini merupakan kemampuan khusus dari buah iblis Mythica Zoan Yamata no Orochi, sehingga dia sangat sulit untuk mati. Buah iblis Mythica Zoan memang memiliki keunggulan masing-masing, seperti Marco yang memiliki kemampuan api biru regenerasi, atau Katarina Devon yang bisa berubah wujud menjadi orang lain. Buah iblis Mythica Zoan milik Orochi ini bisa menumbuhkan kepala lagi meski kepalanya sudah ditebas. Mungkin batasnya sampai 8 kali, karena Yamata no Orochi memiliki 8 kepala. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1026. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.